Oke, Nah, mending kayak gini deh. ready yo? Lebih maju. Halo semua, selamat datang di Karaka, Kakak Ceritakah, episode 2 bersama Duta Kosmetik Aman 2022, yaitu Salomita. Halo semua. Oke, Salomita, selamat datang lagi di Bepom Mimika. Terima kasih banyak sudah Ya. diundang Kak, dengan senang hati. Oke, nanti kita cerita-cerita biasa saja ya, Oke, aman. santai-santai saja ya, Santai-santai. jangan tegang-tegang alat ya. tongkrongan ya, Iya. Kita harus memberikan pengalaman untuk teman-teman Karaka kita. Oke, wow, oke Kak. Kalau begitu mengawali ini, bagaimana sih perjalanan kamu sebagai Duta Kosmetik 2022? Ada tugas apa sih kira-kira di tahun 2022 itu? Oh wow, oke. Pertama-tama terima kasih banyak Kak. Ya. Pertanyaannya bagus banget untuk mengawali obrolan kita. Jadi Mita terpilih menjadi Duta Kosmetika Aman Terbaik 1 Badan POM Mimika tahun 2022. Itu sekitar bulan Agustus, Oktober atau sebelumnya Juni, Juli. Mita juga udah lupa karena udah tahun lalu. Kemudian Mita menjalankan tugas sebagai duta, yaitu melakukan program harian atau program mingguan, bisa jadi program bulanan juga, yaitu program KIE. Apa itu KIE? Jadi KIE adalah komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh duta untuk menjadi influence atau memberikan informasi, edukasi yang baik mengenai kosmetik aman dengan ceklik. Waduh. Keren ya. Oh, jadi seperti itu ya tugasnya ya. Iya, Kak. Jadi dengan pengalaman menjadi duta kosmetik nih, jadi ada cerita-cerita di balik itu kan? Ada banget. Jadi untuk menjalankan tugas itu, berarti kan Salomita sendiri kan menjadi pakar untuk konsumen-konsumen di luar. Bagaimana konsumen itu bisa pintar-pintar untuk memilih kosmetik yang bagus. Iya, benar. Terutama terdaftar izin edarnya juga. Nah, itu bagaimana untuk mengedukasi nih konsumen-konsumen di luar itu untuk membedakan kosmetik palsu atau ilegal dan kosmetik yang sudah ada izin edarnya begitu. Oke, jadi gini Kak, umumnya Mita itu melakukan KIE berupa seminar gitu, tapi mini seminar, bukan seminar yang besar, karena audiens atau target Mita ini adalah teman-teman seumuran Mita atau bahkan teman-teman di bawah Mita, yaitu seumuran SMP hingga SMA. Karena Mita ini adalah duta kosmetik aman yang bertugas untuk menginfluence remaja, sehingga bahasa yang Mita pakai umumnya sangat ringan agar bisa dipahami dan juga bisa mudah diimplementasikan oleh teman-teman semua. Dan untuk pertanyaan kakak, bagaimana sih cara Mita untuk mengedukasi teman-teman ini? Bagaimana cara memilih kosmetika yang aman? Mita suka bagi-bagi tips nih. Waduh, bagi-bagi tips. Mita suka bagi-bagi tips. Jadi sebenarnya paling dasar dari gimana sih cara memilih kosmetik yang aman adalah, satu, apakah kosmetik tersebut memiliki izin edar Badan POM. Itu paling penting. Itu kerennya the very fundamental thing. Waduh. Keren ya. Jadi apakah sebuah kosmetik dan produk yang teman-teman inginkan memiliki izin edar Badan POM itu perlu teman-teman periksa di bagian belakang dari kemasan produk tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman juga ketika membeli sebuah produk kosmetik tentunya harus membeli di tempat atau toko yang terpercaya, e-commerce yang memang punya banyak konsumen yang telah menyertakan testimoni, sehingga teman-teman tidak mudah terpengaruh oleh banyak toko-toko yang menyajikan waduh kosmetik terkenal nih, tapi kalau tokonya nggak terpercaya ya gimana dong teman-teman? Toh ini tentang kesehatan kulit kita juga, tentang kesehatan kita, kan kita nggak mungkin nih mengorbankan kesehatan kita demi toko-toko yang terlihat sangat ya murah ya sepertinya, tapi ya adalah kalau memang tidak memiliki izin edar Badan POM,
sepertinya teman-teman tahan dulu, jangan langsung membeli di store atau toko-toko tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, waduh banyak nih ya Kak. Oke, nggak apa-apa, ulas saja. Oke, toh. waduh. Biar teman-teman ini juga tahu bagaimana begitu kan Yes. memilih kosmetik yang baik. Iya. Apalagi kulit-kulit remaja kan biasanya kan rentan dan sensitif kan. Iya, benar banget. Salumita sendiri kan bisa untuk memberikan tipsnya untuk Yes. teman-teman kan. Terlebih teman-teman remaja seumuran Mita yang sebenarnya sangat rentan akan informasi-informasi bohong ya, informasi-informasi yang disebarluaskan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setelah itu teman-teman juga perlu tahu apa sih komponen-komponen berbahaya atau bahan berbahaya yang seharusnya tidak boleh ditemukan dalam suatu kosmetik. Misalnya merkuri. Nah, itu yang utama Itu ya. teman-teman banyak lihat nggak tiba-tiba besoknya pakai krim langsung putih? Ah, itu bahaya loh. Ya sekarang kan lebih marak seperti itu kan, Iya kan, viral ya. Kak? Lebih glowing, padahal itu kan hanya sementara. Kalau menghentikan produk itu bisa jadi malah banyak jerawatnya seperti itu kan. Jadi teman-teman, aku berusaha mengedukasi semua pendengar bahwa jangan mudah terpengaruh oleh iklan-iklan bombastis Ya. yang menyertakan putih dengan instan, glowing dengan instan, teman-teman. Kosmetik aman itu tidak akan merubah warna kulit, tapi menyehatkan kulit. Itu perlu digarisbawahi ya. Jadi sebanyak apapun kosmetik yang teman-teman pakai, warna kulit tidak akan berubah karena ya kita cantik apa adanya, kita cantik dengan warna kulit seperti ini. Hanya saja kosmetik aman itu akan mengobati, menyehatkan, mengharumkan, membersihkan dan lain sebagainya. Jadi misalnya teman-teman menemukan kosmetik yang mengandung merkuri, terus hidroquinone, terus mengandung steroid, obat keras, tolong dihentikan pemakaiannya ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ada sanak saudara yang menggunakan kosmetika mengandung bahan berbahaya itu, tolong disampaikan juga agar segera menghentikan pemakaiannya karena bahaya banget teman-teman, bisa menimbulkan iritasi, bahayanya bisa menyebabkan kanker bahkan kematian teman-teman. Bisa dibayangkan ya teman-teman bagaimana untuk merawat begitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan-perempuan harus lebih selektif lagi kan. Benar sekali. Tapi tidak hanya untuk perempuan-perempuan saja toh, Tidak hanya untuk perempuan dong. Laki-laki kayaknya juga butuh perawatan kan? Butuh banget perawatan. Ya ini ya teman-teman, stereotip lingkungan dan kalayak ramai mengira bahwa kosmetik cuma cewek-cewek feminim banget. Hei, tidak seperti itu. Teman-teman, kita semua adalah pengguna kosmetik. Karena pada dasarnya pengertian kosmetik itu sendiri adalah sediaan farmasi yang digunakan di luar tubuh. Bertujuan untuk apa? Untuk mengharumkan, untuk membersihkan. Sehingga sabun yang teman-teman pakai di kamar mandi itu ketika mandi termasuk jenis kosmetik. Iya kan teman-teman? Jadi termasuk Pepsodent juga kan? Pepsodent, pasta semua gigi ya. pasta gigi. Termasuk semua produk-produk kamar mandi yang teman-teman gunakan itu adalah jenis-jenis kosmetik teman-teman. Jadi kita semua adalah pengguna kosmetik. Iya. Semuanya ya. Semuanya ya. Terus obrolan kita semakin seru ini kayaknya ya. Apa nih Kak? Terus ini ya, bagaimana sih cara membedakan begitu? Biar kita tahu kosmetik ini tuh sudah ada izin edarnya atau belum? Itu bagaimana caranya untuk membedakan? Oke. Jadi teman-teman harus tahu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya. Dan satu hal yang harus teman-teman ingat, biasanya Mita bawa sampel kosmetik gitu sih, cuma ya kali ini Mita gak bawa. Jadi gini, misalnya teman-teman pakai kosmetik kan, produknya coba dibalik, di bagian belakang itu, kalau kosmetik itu aman, pasti ia memiliki izin edar. Nah, izin edar umumnya dalam suatu kosmetik, bagian kemasan belakang itu ada nomor. Biasanya diawali dengan Badan POM RINA 11 digit atau berapa digit gitu. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan karena ketika dia memiliki nomor-nomor itu berarti dia terdaftar dalam izin edar Badan POM. Tapi kalau tidak punya teman-teman, Mita sarankan untuk menghentikan pemakaian dan silahkan teman-teman boleh ngecek ke kantor Badan POM juga boleh. Dan
Jangan lupa ada yang paling penting, Ya. tidak hanya itu, Badan POM ini sangat inovatif ya teman-teman. Kenapa? Karena Badan POM menyediakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu apa sih Mit? Badan POM Mobile. Jadi teman-teman itu sebenarnya di mana aja, kapan aja bisa untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah sebuah kosmetik memiliki izin edar Badan POM atau enggak. Jadi teman-teman bisa download Badan POM Mobile di aplikasi Play Store dan lain-lain. Kemudian teman-teman install dan teman-teman bisa mulai menggunakannya. Itu teman-teman bisa masukin mulai dari izin edarnya atau bahkan kode barcode-nya. Wah, teman-teman bisa nge-scan loh, itu Iya. keren banget. Keren kan? Atau kalau lebih gampang lagi nama produknya mungkin ya. Iya, bener Nah, banget. nama mereknya mungkin Yes, ya. benar. Seperti itu. Jadi teman-teman gak ada alasan ya untuk tidak memilih kosmetik aman, karena semuanya sumber daya dan juga hal-hal yang teman-teman perlukan untuk mengetahui keamanan kosmetik semua sudah disediakan. Jadi tergantung teman-teman bagaimana cara memilih kosmetik yang aman. Wah, itu lagi. Terus nih, kayak setelah kita membeli, kita tahu produknya, ternyata produk itu palsu. Waduh. Terus pas kita gunakan, aduh kulit kita ada yang nggak beres nih. Itu bagaimana ya cara menanggulanginya itu? Bagaimana begitu? Oke, teman-teman. Ini penting banget karena Mita kenal seseorang yang pernah menjadi korban dari kosmetika berbahaya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah hentikan pemakaian. Teman-teman diharapkan menghentikan pemakaian tersebut karena jika pemakaian dilanjutkan maka akan memperparah iritasi ataupun dampak-dampak yang telah ditimbulkan oleh kosmetika berbahaya. Setelah itu, teman-teman tolong kunjungi profesional. Teman-teman bisa datang ke dokter kulit dan mengonsultasikan apa yang terjadi. Karena dokter kulit adalah ahli yang tentunya bisa memberikan solusi ya teman-teman. Karena gini, misalnya teman-teman tanpa pengetahuan yang mumpuni nih ya, tiba-tiba asal taruh salep apa gitu kan, misalnya mau mengobati sendiri, padahal teman-teman juga tidak bisa mengidentifikasi penyebab dan juga bagaimana solusi yang tepat untuk menyembuhkannya. Itu bisa memperparah dan bahaya banget untuk kesehatan teman-teman. Jadi tolong hentikan pemakaian dan juga kunjungi profesional atau dokter spesialis kulit. Dan saya tambahkan lagi, hentikan paling tidak minimal 2 minggu tanpa melakukan perawatan. Jadi kalau ketika perawatan sudah kayak ada ciri-ciri nih, ciri-ciri untuk kulit melepuh kah, sudah ada gejala ya teman-teman, atau di wajah itu makin ada banyak jerawatnya, kita langsung hentikan 2 minggu tanpa menggunakan kosmetik apapun. Termasuk bedak. Ya kan? Benar banget. Nah, baru kita ke dokter klinik kecantikan atau dokter kulit. Kan? Spesialis kulit. Waduh, ditambah ini lengkap banget ya Kak. Ya, ini pengalaman ya, share pengalaman juga karena saya juga pengguna skincare nih. Kita pengguna kosmetik, semua pengguna kosmetik, kita harus bisa saling berbagi ya pengalaman teman-teman. Dan bagaimana sih untuk kita tahu nih sebelum menggunakan, bagaimana produk ini sudah aman loh. Bagaimana sih caranya? Atau kita tes dulu kah? Atau sampel? Bagaimana? Oke, jadi Mita pernah ikut bimbingan dari Badan POM dan Mita itu dapat banyak banget ilmu. Teman-teman, kalau misalnya diundang untuk menghadiri bimbingan Badan POM, jangan ditolak. Sayang banget ilmunya teman-teman. Teman-teman hadiri bimbingan-bimbingan karena akan banyak informasi dan edukasi mengenai kosmetik, jamu dan obat, semuanya lengkap untuk kebaikan dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk menjawab pertanyaan Kakak, jadi teman-teman ketika kosmetik itu mau digunakan, teman-teman bisa memeriksa terlebih dahulu umumnya kosmetika berbahaya. Itu kalau teman-teman ambil nih misalnya dari dalam jar atau dari dalam sampelnya biasanya kan ada ini ya, biasanya kalau kita beli di toko tuh ada sampel yang bisa dicoba itu nggak sih? Biasanya ada. Teman-teman periksa dulu. Teman-teman periksa dulu di bagian tangan, bagian sini ya teman-teman periksa dulu.
misalnya kosmetiknya berbahaya, biasanya itu teman-teman bisa mencium suatu aroma-aroma yang Membeda. signifikan dan berbeda, tidak umum ya. Dan juga teksturnya juga pasti beda, teman-teman. Teksturnya beda. Waktu itu Mita pernah memeriksa salah satu kosmetik yang sangat suspicious ya, sangat sepertinya ini bukan kosmetik aman. Jadi Mita periksa, teksturnya udah beda banget. Bahkan teman-teman bisa menemukan suatu butiran-butiran yang sebetulnya tidak umum terkandung dalam sebuah kosmetik. Gitu. Jadi teman-teman bisa identifikasi semua itu dari teksturnya, dari wanginya, apakah menimbulkan wangi-wangi tajam, wangi-wangi yang sepertinya berbahaya, dan juga teksturnya apakah umum sebagai sebuah kosmetik. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Seperti Jadi itu. pasti ada perbedaan ya. Pasti ada di situ. perbedaan, pastinya ada perbedaan. Pasti ada perbedaan mencolok juga ya di situ. Yes. Kayak baunya itu ya. Baunya. Bau dan pernah- warna ya mungkin Yes, ya. Mita pernah banget. Oh ya, warna bener banget. Mita punya temen itu pakai kosmetik gitu, serum Kak, dan beda banget waktu temen Mita beli yang asli dengan salah satu produk dari store, entah store apa itu, ketika dibandingkan ternyata teksturnya beda. Yang kurang terpercaya ini, yang tidak terpercaya itu teksturnya jauh lebih cair. Jauh lebih gitu cair, ya. malah kandungan airnya tuh tinggi banget. Nah, yang asli justru lebih kental, wanginya tuh lebih khas. Ketika dia menemukan kosmetika berbahaya, akhirnya dia belajar untuk menghentikan penggunaan kosmetik tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi lebih selektif. Lagi-lagi kita harus lebih selektif lagi selektif untuk lagi. memilih kosmetik yang cocok untuk kita gunakan. Benar banget. Ini Mit, ada pertanyaan yang mungkin bisa untuk teman-teman kita yang ada di Mika. Oke. Ya. Boleh banget. Apa sih yang dilakukan konsumen untuk mendukung pengawas dan pengendalian kosmetik yang aman, terutama di daerah Timika? Oke, wow, pertanyaannya bagus banget. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama teman-teman harus pahami dulu mengenai hakikat kosmetika aman. Bagaimana cara memilih kosmetika aman dan bagaimana cara mengidentifikasi kosmetika berbahaya. Itu dulu yang paling penting. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah bisa, teman-teman implementasikan dan juga edukasi. Teman-teman sampaikan edukasi informasi tersebut ke orang-orang terdekat, ke keluarga, ke kerabat, ke sahabat. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman sebetulnya telah menjadi perpanjangan tangan Badan POM untuk mengedukasi dan juga memberdayakan masyarakat sehingga tahu bagaimana cara menjaga diri dan memilih kosmetik-kosmetik yang aman. Nah, Seperti itu teman-teman. seperti itu ya, bagaimana kita bisa untuk mengendalikan dan pengawasan dalam dunia kosmetik, khususnya Yes. di Timika ini. Iya. Jadi seandainya di daerah Timika ini, kalau nantinya teman-teman mengetahui ada kosmetik yang secara benar ilegal, banget. palsu, ataupun belum ada izin edar, tapi sudah beredar di masyarakat sekitar sini, boleh diaduin di Badan POM. Oke, kita punya layanan juga Ya, ya. punya layanan dong, teman-teman bisa langsung follow Instagram Badan POM Mimika. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat bagaimana cara melaporkan kosmetika-kosmetika berbahaya ini. Itu sedikit dari bincang-bincang kita saat ini, Mita. Oke. Wah, seru Jadi banget. waktu sudah Waduh. mepet sekali ya, Mita. Padahal obrolan ini sangat Obrolannya padahal seru. penting dan seru Waduh. sekali untuk teman-teman yang ada di Timika dan sekitarnya kan. Nah, jadi untuk the next, Mita bisa hadir di sini lagi, lebih dari pengalamannya sebagai duta kosmetik, mungkin the next dia menjadi Putri Indonesia, Waduh. perwakilan dari Papua atau Manado, bisa untuk sering-sering ke sini ya. Asik. Oke, Makasih terima banyak loh, kasih Kak, ya sudah untuk diundang. Salomita hari ini ya. Jadi kita tutup acara ini. Selamat Bingung kok.